Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar P3K dan CPNS Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, kita di sini akan membahas tentang langkah strategis selesaikan pegawai non-ASN dari laman PANRB ya, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Saat ini ya, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Jadi memang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ini supaya dari instansi pemerintah yang di daerah itu fokus untuk menata pegawai di instansi masing-masingnya. Jadi tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama, kata Mahfud MD ya. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di Jakarta pada hari Jumat tanggal 24 bulan 6 2022. Mahfud menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K, tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Intinya di sini kan semuanya yang berstatus kontrak atau BLUD atau yang lain yang di instansi pemerintah nantinya akan diubah atau dialihkan menjadi PNS maupun P3K. Nah, kemudian instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, namun pegawai non-ASN yang bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga ahli daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Jadi nanti kalau seumpamanya yang tidak bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, nanti akan dialih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Nah, yang jadi permasalahannya yang di sini adanya tenaga ahli, pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Kemudian menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 ya. Ungkap Mahfud MD dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Mahfud MD mengatakan bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN yang akan diberikan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Nah, di sisi lain dalam Pemerintah Nomor 12/2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Ya, ini memang kan sudah diketok dari pemerintah bagi yang kepala daerah yang masih merekrut non ASN nantinya akan dikenakan sanksi ya. Nah, kemudian pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denny menjelaskan, Kementerian PANRB fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia. Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar pun diperhatikan, misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan. Ya, memang dua ini kan yang jadi prioritas, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikannya. Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN tahun ini. Telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20/2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2002. Nah, ini juga nanti peraturan tersebut diberikan afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Jadi berbahagialah guru-guru yang mengabdi selama 3 tahun ke atas ya. Nah, kemudian begitu juga, ya ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Untuk tenaga kesehatan yang nantinya akan diberikan afirmasi juga. Namun aturan mengenai proses P3K tenaga kesehatan dan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Jadi memang nanti kesehatan juga akan jadi prioritas utama untuk afirmasi juga. Mungkin dari guru-guru juga sudah ada yang info-info yang untuk afirmasi. Jadi nanti tinggal tunggu aja untuk afirmasi dan peraturannya dari Menteri PANRB ya. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nanti akan diberikan afirmasi. Nah, ini tadi sudah jelas ya. Kemudian menurut Alex juga Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan. Nah, jadi memang pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut. Jadi ini sudah menjadi komitmen kita. Jadi memang untuk pegawai honorer yang di kesehatan, utamanya di puskesmas tertentu, jadi harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi P3K. Alex menjelaskan juga, per Desember 2021, jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta, yang 38%-nya diantaranya menduduki jabatan pelaksana. Nah, pekerjaan pelaksana sederhana, tetapi rentan digantikan teknologi. Alex mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB juga fokus pada jabatan pelaksanaan non-ASN yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. Jadi intinya teman-teman, untuk informasi dari PANRB ini nanti untuk dari kesehatan yang utamanya nanti akan diprioritaskan untuk puskesmas dahulu. Jadi nanti akan yang utama puskesmas, nantinya akan berlanjut untuk yang kesehatan yang lain di rumah sakit maupun yang di instansi-instansi kesehatan yang lain. Oke, mungkin itu dulu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kesehatan, salam teman sejawat.